Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan lanjutin dari video kemarin. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang question number one. Pertanyaan pertama, favorite contraction. Sekarang kita lanjut ke, mungkin di video ini kita akan ajain dua soal ini ya, Q2 dan Q3. Karena dua soal ini berhubungan sebenarnya. Satu kasus. Nah, dia ini ada hubungannya dengan biosistematika. Jadi Q2 dulu ya. DNA bercoding. Jadi intinya di soal ini kita itu melakukan suatu penelitian untuk mengidentifikasi spesies pada suatu habitat. Nah, di soal ini kita itu dihadapkan dengan perbandingan antara dua jenis metode identifikasi. Metode identifikasi yang pertama itu metode yang konvensional yang biasa kita pakai sehari-hari, yaitu dengan mengidentifikasi spesies berdasarkan kesamaan morfologinya atau persamaan bentuk atau sifat yang dia itu dapat dilihat secara apa, istilahnya itu secara superficial atau secara permukaan aja. Atau kalau kita sebutnya itu sebagai persamaan genetik, gitu ya. Nah, itu alternatif pertama. Yang alternatif kedua, kita itu menggunakan metode identifikasi dengan pendekatan genomik. Jadi kita itu melihat kedekatan dari suatu spesies berdasarkan persamaan genomiknya, kedekatan kedekatan genetisnya. Kira-kira seberapa dekat sih spesies itu kalau dilihat dari struktur genomiknya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu disebut dengan DNA barcoding. Jadi DNA barcoding itu semacam kita itu melihat eh, seberapa sama genom yang dia itu dimiliki oleh dua spesies yang berbeda. Kalau dia itu semakin dekat, maka kemungkinan dia itu memiliki spesies yang sama. Gitu. Jadi kita lihat dulu soalnya di gimana. Aku terasa langsung ya. Taksonomi sudah secara tradisional didasarkan pada morfologi. DNA barcoding adalah pendekatan baru yang dia itu memberikan pendekatan yang lebih akurat dan lebih simpel terhadap identifikasi spesies yang didasarkan pada sekuens nukleotida dari uh, fragmen 620 base pair pada DNA mitokondria COI. Nah, jadi DNA barcoding, DNA yang kita identifikasi pada penelitian ini itu adalah menggunakan DNA mitokondria. Jadi bukan DNA kromosom, bukan DNA jenis lain, tapi DNA mitokondria. Kalau dalam kasus ini ya. Nah, Kimura dua parameter itu adalah parameter yang digunakan atau dengan kata lain indeks yang dia itu diterima secara luas, yang dia itu merepresentasikan divergensi antara dua sequence DNA. Jadi Kimura dua parameter, ya, K2P singkatannya, itu adalah parameter yang digunakan untuk parameter itu semacam ini ya, angka, ang- angka atau indeks yang merepresentasikan nilai tertentu. Nah, K2P, ini K2P-nya mana ya? Ini ya, K2P-nya ini. Nah, berarti K2P-nya ini itu merepresentasikan distance atau kedekatan dari suatu genom. Gitu. Jadi Kimura dua parameter itu adalah indeks yang merepresentasikan kedekatan suatu gen. Terus di sini pada satu studi pada ikan yang memiliki habitat pada Persian Gulf. Gulf itu apa? Gulf, bentar. Gulf itu apa? Teluk ya? Kayaknya teluk deh. Di Teluk Persia, lebih dari 150 individu di anak di dianalisis berdasarkan morfologinya, mereka itu
merepresentasikan total 83 spesies. Rata-rata dari nilai indeks K2P yang intraspesifik, artinya masih di dalam spesies, berdasarkan COI sequence, itu adalah sekitar 1,15%. Nah, namun kalau kita lihat rata-rata dari nilai K2P di populasi populasi ikan di seluruh dunia, kalau kita lihat divergensi intraspesifiknya, itu rata-rata adalah 0,25 sampai 0,45. Jadi ini jauh banget, jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata divergensi intraspesifiknya dari Persian Gulf. Nah, kenapa gitu? Ya nanti kita lihat ya. Pada studi lain yang dia itu meneliti ikan yang memiliki habitat pada Teluk Meksiko, sekali lagi 150 individual diteliti. Berdasarkan morfologinya, semua ikan tersebut merepresentasikan 76 spesies, 56 genus, 32 famili, 11 ordo, dan 2 kelas. Tabel di bawah menunjukkan nilai K2P pada spesimen di tingkat taksonomi yang berbeda. Jadi di spesies, genus, sampai kelas gitu ya. Nah, jadi itu cerita dari soalnya. Kita langsung aja uh, ke penyataannya. Yang pertama, A, tingkat tingkat evolusinya. Evolusi nilai itu apa? Eh, Semacam ya tingkat evolusinya dari DNA ini yang Gulf of Mexico pada DNA fragmen yang dipilih pada DNA barcoding harusnya cepat, lebih cepat berevolusi dibandingkan dengan kecepatan evolusinya gen pengkode histon H4. Nah, em, jadi eh, DNA fragmen yang dipilih itu kan fragmen DNA mitokondria ya. Sementara itu yang di sini itu dibandingin dengan gen yang dia itu mengkode histon H4. Nah, kira-kira eh, lebih cepat mana evolusinya histon H4 daripada evolusinya DNA mitokondria? Sebenarnya kita itu bisa mikirnya gini. DNA mitokondria itu merupakan DNA yang dia itu gak ada gunanya. Dia itu merupakan cuma hasil evolusi aja. Jadi kan kalau kita lihat evolusinya mitokondria, mitokondria kan dihipotesiskan merupakan bakteri pada awalnya. Bakteri yang dia itu melakukan endosimbiosis dengan sel yang lebih besar, dan endosimbiosis tersebut itu terus menerus dilakukan sampai pada akhirnya evolusi itu menyatukan mereka berdua. Jadi bakteri dan inangnya itu berubah menjadi satu, di mana bakterinya itu menjadi mitokondria. Nah, eh bukan mitokondrianya, bakterinya kan sudah pasti punya plasmid, ya, DNA sirkular ya. Jadi DNA mitokondria itu adalah DNA-nya bakteri yang dia itu dulu berada yang dia itu berada di lingkungan kita. Awalnya bukan merupakan bagian dari tubuh kita, tapi berada di lingkungan sekitar kita seperti bakteri biasanya. Nah, eh, evolusi itu menyebabkan bakterinya itu sudah gak punya fungsi. Bukan bakterinya yang gak punya fungsi, tapi mitokondrianya udah gak punya fungsi. Karena DNA mitokondrianya itu kan didesain untuk menghidupkan bakteri tersebut jika dia itu ada di lingkungan lingkungan biasanya. Nah, karena sekarang dia itu udah berada di dalam tubuh sel eukariot, dia kan sudah gak perlu untuk menggunakan itu DNA-nya.
Maksudnya DNA yang dia itu meregulasi hidupnya mitokondria itu sudah diambil tugasnya oleh eh, DNA-nya yang eukariot. Ya. Jadi sekarang mitokondria itu sejatinya nggak punya fungsi yang benar-benar ada gitu. Mungkin ada, tapi dominannya dia itu sudah nggak punya fungsi. Itu. Sementara histon H4, ya, gen yang mengkode histon H4 itu udah pasti memiliki fungsi yang sangat dalam, sangat penting di eh, kehidupannya kehidupannya si ikan. Sudah pasti karena histon itu berperan dalam regulasi regulasi ekspresi gen. Jadi kan kita tahu kalau dalam proses ekspresi gen itu ketika suatu gen tertentu ingin diekspresikan, maka region dari gen tersebut itu akan apa dilepas ikatan histonnya. Jadi dia itu bisa menjadi lebih apa loose. Loose itu bahasa Indonesia apa? Loose lebih longgar. Oke. Karena lebih longgar, maka protein-protein yang dia itu berfungsi untuk mengaktifkan gen tersebut, faktor-faktor transkripsinya itu dapat apa namanya dapat menempel pada gen tersebut sehingga gen tersebut itu nantinya bisa terekspresi gitu kan ya. Berarti histon H4 itu sangat berpengaruh terhadap ekspresinya gen. Kalau H4-nya itu dilonggarkan, berarti dia itu membantu proses ekspresi gen, sementara kalau dia itu dipadatkan, dia itu em, akan mengganggu atau akan menghambat proses ekspresinya gen. Jadi H4 itu jelas jauh lebih berpengaruh, jauh lebih berguna dibandingkan dengan sekuens mitokondria. Nah, sekarang yang berevolusi secara lebih cepat itu mana? Evolusi ya. Evolusi itu artinya adalah berubah, ya, perubahan. Jadi kalau kita bisa lihat ke pernyataan ini, kira-kira yang dia itu sekuens DNA-nya lebih cepat berubah itu yang mana? Mitokondria atau histon H4? Gen histon H4. Eh, Sebenarnya kita dengan mudah dapat menjawab mitokondria ya. Kenapa? Karena gini, jika histon H4 yang dia itu mempunyai fungsi yang sangat penting, ketika dia itu berubah sedikit aja, maka dia itu kemungkinan akan memiliki fenotip mutan dan dia itu kemungkinan besar tidak akan bisa hidup. Ya, individu yang memiliki mutasi tersebut itu nggak akan bisa hidup. Karena sepenting itu, sehingga jika sekuens H4-nya itu berubah sedikit aja, mutasi sedikit aja, maka dia itu langsung akan dieliminasi oleh seleksi alam. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat mitokondria ya, jika mitokondrianya itu berubah, apa yang terjadi? Kemungkinan besar gak ada yang terjadi. Karena sekali lagi, DNA mitokondria itu secara apa? Ya, bener-bener dia itu gak punya fungsi yang penting. Jadi kalau dia itu mutasi, dia itu gak akan dieliminasi oleh seleksi alam. Karena yang disebabkan oleh mutasi tersebut itu gak akan menciptakan suatu efek yang luar biasa letal atau luar biasa merugikan bagi individu yang mengalaminya dan kemungkinan nggak terjadi apa-apa jadi nggak akan terseleksi sehingga itu membuat mutasi yang ada di mitokondria tersebut itu dapat tersebar di kolam gennya dan ketika mutasi yang lebih banyak itu menyerang di mitokondria ya kemungkinan besar juga akan tersebar di kolam gen dan itu menyebabkan mitokondria itu berevolusi sepanjang waktu. Sementara kalau hampat, dia itu berubah sedikit aja, dia itu udah nggak bisa hidup, akan langsung dieliminasi gitu ya. Jadi, apakah ini benar? Benar. True. Oke. Lanjut yang kedua, jika apa? Bukan jika apa ini? Rata-rata dari nilai K2P-nya
Persian Gulf, apa ikan pada teluk Persia. Jika dibandingkan dengan jika dibandingkan dengan penelitian dari ikan lain, itu dapat dijelaskan dengan keberadaan dari beberapa populasi, beberapa klaster populasi yang dia itu memiliki hubungan yang sangat jauh di dalam spesies tersebut, di dalam spesies yang diteliti. Maksudnya itu gini, kan dia itu memiliki intraspesifik nilai K2P intraspesifik yang gede banget ya. Jadi sebenarnya itu nilai intraspesifik itu merupakan itu merupakan apa namanya? Total dari divergensi dari 83 spesies yang diteliti. Di 83 spesies itu dikalkulasi masing-masing masing-masing divergensinya, masing-masing perbedaannya, dan dia itu di total, di rata-rata, sehingga dia itu totalnya adalah 1,15%. Nah, sebenarnya ya yang aku bingung juga ini interspesifik ya. Interspesifik kan satu spesies ya. Nah, ini aku kiranya tadi itu hanya pada satu spesies yang sama. Tapi kalau lihat di pernyataan ini, within one or few of the nominal species studied, uh, di dalam satu atau lebih dari spesies yang diteliti gitu. Jadi di soal ini tuh dijelasin kalau ini nilai K2P intraspesifik itu gak hanya dalam satu spesies, tapi mencakup keseluruhan dari 150 individual atau 83 spesies yang diteliti gitu. Nah, itu jujur aku agak kecoh ya, agak terkecoh. Oke, jadi intinya gitu. Nah, di sini kan dia itu memiliki intraspesifik, nilai intraspesifik yang jauh di atas rata-rata. Terus di pernyataan ini itu dijelasin kalau kenapa dia itu memiliki rata-rata yang jauh di atas normal. Di pernyataan ini dijelasin kalau kemungkinannya adalah pada beberapa spesies yang dari total 150 individual, 83 spesies yang diteliti, ada beberapa ada beberapa spesies, cluster of species, ya, yang dia itu memiliki hubungan kerabatan yang jauh, jauh eh, apa istilahnya, jauh banget, kekerabatan yang jauh banget. Jadi dari 150 individual ada beberapa populasi yang dia itu memiliki kekerabatan yang sangat jauh dari populasi utamanya. Dan menurut pernyataan ini, itulah yang menyebabkan rata-ratanya itu sangat tinggi. Apakah benar? Sudah pasti benar ya. Karena kalau divergensinya tinggi, maka nilai yang dihasilkan itu juga akan tinggi banget. Jadi kalau di rata-rata, dia itu akan menyumbangin nilai ini, nilai yang tinggi ini. Gitu. Itu gampang sih. Ya, yang C. Data pada tabel eh, dapat dapat di dapat digunakan sebagai acuan bahwa identifikasi spesies dapat dilakukan menggunakan basis fragmen COI. Apakah benar? Sebenarnya yang C ini kok agak bingung ya. Karena gini, di sini tabelnya ketahui kalau dia itu memiliki nilai K2P yang spesies nilai K2P spesies yang seperti ini. Kan ini ditanyakan spesies ya. Species identification. Nah, berarti kita itu cuma perlu lihat yang di sininya.
Nah, di sini kalau kita lihat di nilai K2P-nya, itu kalau kita itu ingin melihat apakah nilai K2P-nya itu akurat atau tidak, itu sebenarnya bisa dilihat dari sini. Kalau kalau, kalau aku sih mikirnya gitu ya. Jadi kan di sini rata-rata normalnya, rata-rata normal dari divergensi intraspesifiknya itu adalah 0,25 sampai 0,45. Sementara di sini rata-ratanya itu adalah 0,18. Jadi dia itu agak di bawah, oke, agak di bawah. Nah, itu menurut saya dapat menjadi alasan kenapa kita bisa menyalahkan ini. Tapi sayangnya di sini itu benar, di apa ya? Di kunci jawabannya benar. Jadi yang C ini apakah dia itu bisa digunakan sebagai basis COI sequence? Kalau kita ingin jawab salah, mungkin tadi itu yang saya alasan yang bisa digunakan, yaitu min distance yang ini dia itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ini. Jadi dia itu agak agak tidak dapat tidak dapat digunain sebagai metode identifikasi spesies. Tapi sebenarnya argumen yang lebih baik itu sebenarnya kita itu bisa lihat distance error-nya. Distance error itu maksudnya seberapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses identifikasi masing-masing taksonomi. Jadi kalau spesies error distance-nya 0,02%, kalau genus 0,42, kalau kelas 0,04 dan seterusnya. Nah, kita itu bisa ngeliat ini aja. Kalau ini dibandingkan dengan yang lain, dia itu rata-ratanya rendah. Jadi itu jadi yang standar error distance-nya spesies itu cukup rendah bandingkan dengan yang lainnya. Nah, dari sana kita itu bisa mengetahui kalau eh, sio kalau kita melihat fragmen COI dalam identifikasi spesies itu bisa aja. Karena distance error-nya itu 0,02. Nah, terus tadi yang tadi gimana? Kena min distance-nya 0,18. Terus kalau dilihat di sini kan dia itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata globalnya. Apakah itu bisa menjadi alasan untuk menyalahkan ini? Sebenarnya enggak juga. Di sini kan 0, ini kan rata-rata 0,25 sampai 0,45 ya. Sebenarnya di dalam merata-ratakan semua data ini bisa aja bisa aja min distance 0,18 itu muncul. Jadi ini bukan merupakan hal yang sangat wow atau sangat tidak normal karena apa adanya nilai K2P yang 0,18 di bawah rata-rata sebenarnya itu normal. Tapi mungkin itu menunjukkan kalau 0,18 itu merupakan data yang jarang terjadi. Jarang terjadi bukan berarti gak normal. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya argumen yang lebih kuat itu kita membenarkan aja karena standar error distance-nya itu rendah. Oleh karena itu dia itu can be, dia itu bisa digunakan sebagai metode identifikasi spesies. Oke, tuh. Bentar, yang B ini bener ya? Terus yang D, tabel satu memperlihatkan bahwa COI itu tidak dapat digunakan sebagai metode identifikasi genus. Nah, kalau ini pasti benar, karena standar error distance-nya yaitu 0,42. 0,42 berarti dia itu errornya sangat-sangat tinggi, jadi dia itu benar. Nggak bisa digunakan sebagai genus.
identifikasi genus lebih tepatnya. Jadi itu untuk yang nomor dua. Kita ke nomor tiga dulu sebelum kita akhiri dan lihat kunci jawabannya. Yang nomor tiga, nah ini sama. Dasar penelitiannya itu sama, yaitu kita itu mengidentifikasi spesies menggunakan COI mitokondria. Nah, tapi di sini kita baca ya. Hasil yang terseleksi berhubungan dengan 16 spesies dari lima penelitian dari berbagai macam wilayah di seluruh dunia diperlihatkan di bawah. Tiga tipe dari divergensi dihitung secara global, intraregional, dan interregional. Divergensi global itu artinya adalah rata-rata dari keseluruhan spesies yang ada di bumi tidak yang tidak terkecuali dengan wilayah spesies spesies itu hidup. Jadi misalkan ada 100 spesies yang ada di bumi ini ya. Satu spesies yang kita studi, yang kita teliti, 100 spesies tersebut itu tersebar di penjuru dunia yang berbeda-beda. Nah, kalau global divergence itu artinya kita itu merata-ratakan semua divergensi mas dari semua spesies yang berada pada penjuru dunia tersebut, kita rata-rata jadi satu menjadi global divergence. Kalau intraregional divergence, kalau kita baca di sini, dihitung dengan cara merata-ratakan distance atau divergensi dari semua sequence yang dimiliki oleh spesies yang sama pada lokasi yang sama. Jadi misalkan ada 5 spesies yang berada pada satu region, maka kita maka kita itu hitung rata-rata divergensi dari masing-masing spesies itu berapa, dan itulah interregional divergence. Divergensi di dalam satu area yang sama. Nah, sementara itu interregional distance itu artinya adalah divergensi dari spesies yang sama pada dua lokasi yang berbeda, terus kita rata-ratakan menjadi satu. Itu adalah interregional. Jadi misal antara India dan Cina gini ya. Ini interregional. Lalu India, Australia, India, South Africa, dan seterusnya. Nah, ini ada tiga hasil penelitian. Yang pertama, rata-rata standar deviasi dari 17 wilayah intraregional yang dia itu mengandung 10 spesies ada 0,11. Sementara itu, standar deviasi dari divergensi pada daerah intraregional ke-18 yang dia itu mengandung salah satu dari 10 spesies ini adalah 1,26. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, divergensi intraregional dari Arigroup spinifer, spesimen Arigroup spinifer dari India itu adalah 0,20, sementara interregional divergence dari spesimen ini, oh gini-gini, jadi kan intraregional pada India itu kan 0,20, tapi kalau kita bandingin antara divergensi India dan South Africa itu adalah 0,13. Jadi dia itu interregionalnya lebih rendah dibandingkan dengan intraregionalnya. Sementara itu yang ketiga, divergensi global dari Platycephalus indicus itu 9,46%. Sementara itu interregional divergensinya adalah ini.
Kalau antara India Cina 15,78, di Australia 10,61 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat kenyataannya. Yang A, nilai standar deviasi uh, dari perbandingan ke 18 dikalkulasi satu itu konsisten dengan asumsi bahwa ikan yang di one of the species, ikan yang diteliti pada lokasi ke-18 itu bukan merupakan spesies yang sama. Jadi bukan merupakan spesies yang sama dengan 10 spesies ini. Apakah benar? Ya kemungkinan besar benar. Karena kan di lokasi yang ke-18 itu standar deviasinya sangat tinggi ya. Maksudnya standar deviasi itu adalah eh, penyimpangan suatu data, rata-rata penyimpangan suatu data terhadap meannya, terhadap rata-ratanya. Jadi kalau standar deviasinya sangat tinggi, itu artinya data yang diteliti itu sangat jauh dari rata-rata. Karena sangat jauh dari rata-rata, berarti itu dapat mengindikasikan bahwa spesies yang diteliti ini pada lokasi 18 itu faktanya bukan merupakan anggota spesies yang 10 ini. Itu spesies yang benar-benar berbeda. Apakah benar? Ya sah-sah aja kalau kita jawab benar. Gak ada alasan juga kita itu jawab salah. Jadi itu benar. Terus yang kedua, divergensi G2P yang diperlihatkan pada kalkulasi 2 itu konsisten dengan asumsi bahwa Aspinifer, populasi Aspinifer pada India dan South Africa itu muncul berasal dari lokasi yang sama, berasal dari nenek moyang yang sama, tapi di sana itu terdapat variasi ekologis yang lebih di sana itu maksudnya di India ya. Di India itu memiliki variasi ekologis yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan South Africa. Apakah benar? Kalau divergence apa keberagaman ekologinya itu lebih tinggi di India, maka kita itu dapat menyimpulkan kalau divergensi di India itu divergensi intraregionalnya India itu tinggi, gitu ya. Nah, itu kan konsisten dengan data yang kedua. Di data yang kedua, distance intraregional itu tinggi 0,20, bahkan lebih tinggi dibandingkan uh, divergensi interregional. Nah, jadi ini dapat mengindikasikan bahwa kenapa dia itu interregionalnya rendah. Maksudnya, bentar. Kenapa dia itu perbedaannya rendah, divergensinya itu sangat rendah? Karena dia itu berasal dari satu spesies yang sama. Tapi kenapa interregionalnya di India itu jauh lebih tinggi? Ya karena pada India em, keberagaman ekologinya itu jauh lebih tinggi. Jadi spesies-spesies yang ada di India itu jauh lebih diverge dari total keseluruhan dari spesies Aspinifer pada kedua lokasi. Jadi eh, kita dapat menyimpulkan seperti itu. Jadi ini true juga. Terus yang C, nilai divergensi pada kalkulasi 3 jika dibandingkan dengan bentar-bentar. Nilai divergensi pada kalkulasi ketiga menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan nilai divergensi interregional, divergensi global, nilai nilai divergensi global itu merupakan informasi yang lebih lebih berguna, lebih informatif dibandingkan bentar-bentar. Dia itu lebih informatif untuk menunjukkan divergensi yang terdapat pada P. indicus di dunia.
Jadi di sini pernyataan ini menunjukkan kalau nilainya global divergence itu lebih representatif terhadap keseluruhan divergensi yang dimiliki oleh P. indicus. Apakah benar? Kalau kita lihat di sini global divergence-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita lihat keseluruhan dari sini. Ya, itu kan lebih rendah. Kecuali di Afrika ya. Afrika itu 4. Tapi dominannya dia itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai interregional yang ini. Nah, sekarang apakah eh, divergensi global itu lebih representatif untuk menunjukkan keberagaman yang benar-benar dimiliki oleh P. indicus dibandingkan dengan nilai interregional? Jawabannya sudah jelas salah. Kenapa salah? Karena nilainya global divergence itu lebih rendah dibandingkan dengan interregional divergence. Itu menunjukkan adalah yang itu menunjukkan bahwa pada global divergence divergensi yang sebenarnya P indicus itu punya itu ketutupi oleh persamaan-persamaan uh, antara spesies yang ada di daerah interregional ini. Jadi dia itu nggak menunjukkan sebenarnya seberapa uh, diverse, seberapa beragam sih populasi P. indicus di dunia kalau dibandingkan dengan yang nilai interregional. Karena di nilai interregional itu sudah jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan global. Jadi yang lebih benar-benar menunjukkan keberagaman dari P. indicus itu lebih condong ke nilai interregional gitu. Jadi itu salah. Terus yang D. Nah, ini berhubungan dengan poin ketiga juga. Kalau kita melihat kalkulasi nomor 3, perbedaan antara global divergensi global, dengan rata-rata dari interregional divergence 11,58 itu dapat dijelaskan akibat dari banyaknya spesies yang tidak rata dari masing-masing spesimen pada masing-masing spesimen di seluruh dunia. Jadi di dunia di pernyataan ini kan kita kita kan ngambil sampel dari banyak banyak wilayah di dunia ya. Ada India, Cina, Australia, South Africa dan seterusnya. Nah, kalau kita itu ingin mengkalkulasi global divergence itu artinya kita itu ambil dari Australia, India, terus South Africa, sama mana lagi? Cina ya. Cina. Jadi keempatnya ini itu dijadiin satu, terus di rata-rata divergensinya berapa, sehingga itu dapat menjadi nilai divergensi global itu. Nah, anehnya adalah kalau kita lihat nilai divergensi globalnya ini dengan kalau kita merata-ratakan semua nilai nilai interregional, nilai global divergence itu tetap lebih rendah dibandingkan dengan eh, rata-rata interregional. Kenapa seperti itu? Nah, poin dia itu menyatakan bahwa bisa aja dalam proses kalkulasinya kita itu ngambil sampel yang tidak seragam atau tidak setara dari masing-masing spesimen. Jadi ada satu lokasi yang kita itu ngambil spesimen berlebih dibandingkan dengan spesimen dari lokasi lain. Jadi apakah itu bisa menjelaskan terjadinya eh, terja eh, terbentuknya nilai ini yang dia itu lebih rendah dibandingkan nilai yang ini? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena misal deh, kalau kita itu ngambil spesimen yang A, misal kita ambil 1.000 ya, 1.000 spesimen total dari seluruh dunia. Ini kan ada 4.
Berarti 4 berarti kan harusnya kalau kita itu bagi rata dia kan 200. Eh, bukan 200, 250. Jadi ada 250. Nah, misal saya ngambilnya ini 500. Jadi 500 deh, kurang kurang banyak. 700 ya misal. Yang dari A itu 700. Sementara dari ISC itu masing-masing 100. Ini juga sama, ini juga sama. 700, 100, 100, 100. Nah, yang terjadi adalah karena saya itu dominan dominan pada satu sampel, pada satu wilayah sampel, maka ketika saya itu mengkalkulasi divergensi dari si ini, dia itu akan menciptakan nilai yang rendah. Karena ya udah jelas eh, spesies yang ada di sini kalau kita itu hitung rata-rata divergensinya, maka dia itu akan memiliki divergensi yang sangat rendah karena dia itu berasal dari satu region yang sama. Nah, itu menyebabkan eh, rata-rata keseluruhan dari nilai divergensi itu akan menjadi lebih rendah. Karena kesalahan ini yaitu kita ngambil spesimen yang terlalu dominan pada satu wilayah region tertentu. Nah, itu menyebabkan nilai kalau kita totalkan nilai divergensinya itu nantinya akan rendah disebabkan oleh populasi ini, populasi yang dominan ini. Jadi gitu. Jadi yang yang dapat kita simpulkan yang nomor 3 itu true, true, false, true. Nah, benar, true, false, true ya. Oke, em, sekarang kita lihat jawabannya. 2 dan 3. Ya, true, true, false, true. True, 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 false, true. True, 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 false, true. Nah, jadi sesuai ya dengan kunci jawabannya. Jadi mungkin itu aja. Kita lanjut kapan? Gak tahu tetap ibu ini atau ubah. Jadi tunggu aja. Mungkin sekian.